I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Selamat pagi bagi kita semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Salam Rahayu. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas kuliah saya yang bermateri sejarah lahirnya filsafat pendidikan. Perkenalkan, nama saya Jeprianto Butar-Butar. NPM saya 2210038 62200070. Terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Sony Junedi, SPD MPD, yang membawa mata kuliah penghantar filsafat pendidikan. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Sejarah filsafat pendidikan. Pada zaman kuno, dengan pemikiran-pemikiran dari para filsuf seperti Plato dan Aristoteles, Plato dalam karyanya memperkenalkan The Republic, menggambarkan negara ideal yang didasarkan pada prinsip-prinsip filsafat dan pendidikan. Aristoteles di sisi lain menganggap pendidikan sebagai proses yang penting untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan selama abad pertengahan. Filsafat pendidikan dipengaruhi oleh pemikiran agama dan filsuf seperti Saint Augustine dan Saint Thomas Aquinas. Mereka memandang pendidikan sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan tentang Tuhan dan untuk mengembangkan kebajikan-kebajikan moral. Tetapi mereka juga memperjuangkan pendidikan yang lebih luas dan inklusif, serta mengkritik sistem pendidikan yang otoriter dan hanya mempertahankan kepentingan elit. Pada abad ke-18 dan ke-19, pemikiran-pemikiran seperti Jean-Jacques dan Immanuel Kant memperkenalkan konsep-konsep baru dalam filsafat pendidikan. Seperti Reques mengajukan konsep pendidikan alami di mana pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan individu dan berasal dari pengalaman langsung. Ada juga yang dikemukakan dari Kant, memandang pendidikan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang bebas dan adil. Sementara dari Dewey memperjuangkan pendidikan yang berfokus pada pengalaman dan pengembangan kreativitas. Seiring berjalannya waktu di abad ke-20, filsafat pendidikan berkembang dengan pesat dengan pemikiran-pemikiran seperti Paulo Freire yang menekankan pentingnya pendidikan kritis dan pembebasan. Pemikiran lain seperti Michael juga mempengaruhi filsafat pendidikan dengan kritik mereka terhadap kekuasaan dan representasi. Dalam era globalisasi saat ini, filsafat pendidikan semakin terbuka untuk ide-ide baru dan kritik terhadap sistem pendidikan yang ada. Beberapa tema penting dalam filsafat pendidikan saat ini termasuk inklusi, kesetaraan, dan keberlanjutan menjadi sangat penting. Next. Hakikat pendidikan. Usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilih potensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa negara. Dalam hakikat pendidikan ini,
adalah pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana pembelajaran dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi untuk memiliki spiritual keagamaan. Proses pembelajaran yang berlangsung sepanjang hayat manusia, pendidikan bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter dan memperluas wawasan bagi peserta didik. Pendidikan memungkinkan manusia untuk mengembangkan potensi dan kemampuan mereka secara maksimal, serta membantu mereka menghadapi tantangan dalam kehidupan. Pendidikan tidak hanya terjadi di lingkungan formal seperti sekolah, tetapi juga pengalaman kehidupan sehari-hari seperti interaksi dengan orang lain, membaca, menonton televisi, dan lain sebagainya. Dalam itu pun semua ada pendidikannya. Jadi, pendidikan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Selain itu, pendidikan juga memiliki tujuan untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat serta keseluruhan. Melalui pendidikan, individu dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk berkontribusi dalam masyarakat dan membawa perubahan yang positif. Dengan demikian, hakikat pendidikan adalah sebuah proses pembelajaran sepanjang hayat yang membentuk karakter, memperluas wawasan, mengembangkan potensi dan kemampuan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jadi, hakikat pendidikan adalah pendidikan yang memiliki hakikat atau esensi yang penting dan beragam. Pendidikan bukan hanya memperoleh tentang pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga tentang membentuk karakter dan memperluas wawasan. Oleh karena itu, pendidikan merupakan suatu usaha sadar terencana mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Baiklah, kita akan masuk ke slide berikutnya. Tujuan filsafat pendidikan adalah untuk membantu kita memahami makna dan tujuan sebenarnya dari pendidikan. Ada 5 tujuan pendidikan. Yang pertama itu adalah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sifat dan makna dari pendidikan. Memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sifat dan makna dari pendidikan. Filsafat pendidikan membantu kita untuk memahami pendidikan dalam arti yang sangat luas, seperti sifat, tujuan, nilai, dan fungsi pendidikan. Contohnya, sifat pendidikan yang dianalisis oleh filsafat pendidikan adalah pendidikan tidak hanya terjadi di kelas atau di sekolah, tetapi juga melibatkan pengalaman dan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi, filsafat pendidikan juga membahas tujuan pendidikan seperti mempersiapkan individu untuk masa depan, mengembangkan potensi individu, dan membantu individu menjadi kesejahteraan. Yang kedua itu adalah nilai-nilai yang disampaikan melalui pendidikan. Di sini filsafat pendidikan juga menjadi perhatian,
seperti nilai-nilai moral, etika, dan keterampilan sosial. Selain itu, filsafat pendidikan juga membahas fungsi pendidikan, seperti memberi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik dan mengembangkan potensi individu yang bertanggung jawab, memiliki kesadaran sosial, dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat secara aktif, serta pendidikan harus memberikan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan bakat dan niat mereka sehingga mereka dapat mencapai potensi terbaik mereka. Yang ketiga itu adalah membantu dalam pengembangan teori pendidikan. Di sini juga filsafat pendidikan sangat berperan penting, di mana karena filsafat pendidikan membantu kita untuk mengembangkan teori pendidikan yang bermanfaat dalam membimbing praktik pendidikan yang lebih baik. Teori ini kemudian dapat membimbing pendidikan di mana guru mengintegritaskan pengalaman langsung dalam pembelajaran siswa seperti melalui eksperimen di laboratorium atau kunjungan ke tempat-tempat yang relevan dengan subjek yang sedang dipelajari. Dengan demikian, filsafat pendidikan dapat membantu mengembangkan teori bermanfaat bagi praktik pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Yang keempat itu adalah memberikan kerangka moral dan etis bagi pendidikan, di mana filsafat pendidikan juga berperan membantu kita untuk memahami nilai-nilai moral yang dimana yang sudah dijelaskan di bagian kedua. Nilai-nilai moral dan etis yang mendasari praktik pendidikan seperti keadilan, kesejahteraan, dan integritas. Misalnya, jika kita bicara tentang keadilan dalam pendidikan, maka filosofi pendidikan dapat membantu kita untuk memahami konsep keadilan dan konteks pendidikan. Kita dapat mempertanyakan apakah semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, atau apakah ada diskriminasi yang terjadi dalam sistem pendidikan. Di sini filosofi pendidikan juga dapat membantu kita untuk memahami konsep kesetaraan dalam pendidikan, yaitu bahwa semua siswa harus diperlakukan secara sama tanpa ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Selain itu, filosofi pendidikan juga dapat membantu kita memahami konsep integritas di dalam pendidikan, di mana integritas ini mengacu pada kejujuran dan kebenaran dalam semua aspek pendidikan, termaksud dalam hal penilaian dan pengajaran. Filosofi pendidikan dapat membantu kita untuk memahami bagaimana mempromosikan nilai-nilai integritas dalam praktik pendidikan, seperti dengan mengajarkan nilai-nilai kejujuran, etika, dan tanggung jawab dalam pembelajaran. Dengan memahami kerangkaan moral dan etis ini, maka praktik pendidikan dapat dilakukan dengan lebih baik dan efektif, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi siswa dan masyarakat secara keseluruhan. Yang kelima itu adalah memberikan landasan konseptual untuk pengambilan keputusan pendidikan. Di sini, filsafat pendidikan juga membantu membuat keputusan yang lebih baik tentang praktik pendidikan, termaksud desain kurikulum dan metode pengajaran serta evaluasi hasil belajar. Dalam metode pembelajaran, seorang pendidik dapat mempertimbangkan
pandangan filsafat pendidikan tentang bagaimana siswa belajar dan bagaimana pengajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Misalnya, seorang pendidik yang menganut pandangan progresivisme mungkin lebih cenderung menggunakan pendekatan pembelajaran dengan berpusat pada siswa dan memungkinkan siswa untuk memimpin proses pembelajaran mereka sendiri. Jadi, dalam ringkasannya, tujuan utama dari filsafat pendidik adalah untuk membantu kita memahami pendidikan secara lebih luas mendalam sehingga kita dapat memperbaiki praktik pendidikan dan mencapai tujuan yang diinginkan dari pendidikan itu sendiri. Slide berikutnya adalah urgensi filsafat pendidikan. Di mana urgensi filsafat pendidikan ini adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang pendidikan seperti tujuan pendidikan, proses pembelajaran, peran guru dan siswa, dan nilai-nilai yang terkait dengan pendidikan. Ada beberapa urgensi pendidikan yang terletak di bawah ini, antara lain mengembangkan teori pendidikan yang bermutu. Filsafat pendidikan membantu mengembangkan teori pendidikan yang bermutu dan teruji dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang pendidikan. Filsafat pendidikan dapat memberikan dasar-dasar konseptual bagi pengembangan teori pendidikan yang lebih baik. Yang kedua, membantu mengembangkan kurikulum. Filsafat pendidikan dapat membantu mengembangkan kurikulum yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan dapat membantu menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga itu adalah menyediakan dasar pemikiran bagi pengembangan praktik pendidikan. Filsafat pendidikan menyediakan dasar pemikiran bagi pengembangan praktik pendidikan yang bermutu dan efektif. Dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan dan peran guru, serta filsafat pendidikan dapat membantu mengembangkan praktik pendidikan yang lebih baik. Yang keempat itu adalah membantu mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang pendidikan. Filsafat pendidikan dapat membantu mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang pendidikan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang pendidikan. Filsafat pendidikan dapat membantu orang memahami esensi pendidikan dan makna nilai-nilai pendidikan. Dengan demikian, urgensi filsafat pendidikan sangat penting untuk membantu mengembangkan teori, praktik, dan pemahaman yang lebih baik tentang pendidikan. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan pada tugas kuliah saya ini. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Jika penjelasan saya susah dimengerti, saya mohon maaf. Dari materi yang di atas, itu yang dapat saya jelaskan tentang sejarah lahirnya filsafat pendidikan. Terima kasih kepada Bapak Sony Junedi. Salam sehat buat kita semuanya. Salam Rahayu, Horas.